Halo sahabat data, di video ini kita akan belajar mengenai penjelasan umum PODES 2025. Yuk, kita mulai dengan memahami apa itu PODES dan mengapa penting untuk pelaksanaan pembangunan nasional. PODES adalah satu-satunya pendataan lengkap mengenai kewilayahan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Hasil dari pendataan potensi desa mampu memberikan gambaran mengenai potensi yang dimiliki suatu wilayah hingga tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Data PODES banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak, antara lain untuk keperluan perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan indeks kesulitan geografis desa yang menjadi salah satu dasar alokasi dana desa. Setelah mengetahui latar belakangnya, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu tujuan dari pelaksanaan PODES 2025, antara lain menjadi sarana untuk pemutakhiran Master File Desa atau MFD, menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi desa kelurahan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta sarana dan prasarana wilayah, menyediakan data untuk memperbarui klasifikasi atau tipologi desa, menyediakan data untuk menyusun indeks kesulitan geografis desa sebagai dasar alokasi dana desa, sebagai sumber data untuk pemutakhiran peta wilayah kerja statistik, menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil, menyediakan data untuk berbagai analisis, seperti identifikasi desa rawan bencana, dampak perubahan iklim, dan desa dengan kesulitan geografis, menyediakan data untuk menghitung indikator pembangunan atau kemajuan desa. Setelah memahami tujuan-tujuannya, penting juga untuk mengetahui seberapa luas cakupan dari PODES 2025 ini. PODES 2025 mencakup seluruh wilayah administrasi setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, dan UPT (SPT). Target awal kegiatan menggunakan Master File Desa (MFD) semester 2 tahun 2024 yang telah diperbarui hingga Februari 2025, mencakup sebanyak 84.295 entitas desa, kelurahan, nagari, UPT, SPT. Apabila ditemukan desa yang sudah beroperasi antara Maret hingga Juni 2025, desa tersebut dapat dimasukkan sebagai desa tambahan dalam kegiatan PODES 2025. Untuk memperoleh data yang akurat, tentu saja dibutuhkan narasumber yang tepat. Narasumber PODES 2025 terdiri dari aparat desa kelurahan, penelusuran dokumen desa, dan narasumber lain yang relevan. Selanjutnya, alat atau instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data PODES 2025. Terdapat dua instrumen dalam PODES 2025. Yang pertama, kuesioner PODES 2025 Desa, mengumpulkan informasi umum desa kelurahan, kependudukan, ketenagakerjaan, perumahan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Instrumen yang kedua, kuesioner PODES 2025 2T, mengumpulkan informasi tentang kondisi sosial dan ekonomi desa terdepan dan terluar. Dari instrumen tersebut, PODES menghasilkan berbagai output yang sangat penting bagi pembangunan, meliputi data potensi desa di bidang sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Indikator pembangunan desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Indeks kesulitan geografis desa sebagai dasar alokasi dana desa. Daftar desa yang termasuk dalam kategori terdepan dan terluar. Lalu, informasi seperti apa saja yang dikumpulkan dari kuesioner PODES 2025 Desa? Informasi yang dikumpulkan melalui kuesioner Desa PODES 2025 terdiri dari beberapa bagian informasi sebagai berikut. Dan terakhir, kita akan membahas beberapa langkah penting yang dilakukan untuk menjaga kualitas data PODES 2025. Penyampaian data pendataan PODES 2025 ke desa sebagai bentuk komitmen BPS dalam memberikan salinan hasil PODES 2024 yang bersumber dari desa. Penyediaan daftar infrastruktur yang sudah ditentukan atau predefined dalam kuesioner PODES 2025.
Penggunaan dashboard monitoring indeks kesulitan geografis untuk memantau kewajaran nilai IKG. Itulah penjelasan umum mengenai PODES 2025. Sahabat data. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya pendataan potensi desa untuk mendukung pembangunan nasional. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.